Universitas Indonesia melaksanakan pengumuman guru besar atas nama Profesor Dr. Dona Asteria Sarjana Ilmu Sosial Magister Humaniora dan Profesor Dr. Anda Francisia Xaveria Sika Eriseda, Master of Art, Doctor of Philosophy, sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dan dengan ini, sidang terbuka Universitas Indonesia saya buka. Saya persilakan untuk membacakan pidato pengumuman yang berjudul Urgensi Komunikasi Lingkungan Berperspektif Gender untuk Mitigasi Perubahan Iklim. Dengan segala hormat, perkenankan saya menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan judul Urgensi Komunikasi Lingkungan Berperspektif Gender untuk Mitigasi Perubahan Iklim. Hadirin yang saya muliakan, perubahan iklim telah menimbulkan kompleksitas masalah dengan dampak jangka pendek yang terjadi adalah bencana alam. Berlanjut pada dampak jangka panjang yang menyebabkan masalah kesehatan, sosial ekonomi, dan memicu konflik akibat krisis lingkungan. Dalam menghadapi situasi ini, komunikasi tidak dapat hanya sebagai instrumen atau alat perjuangan untuk mengupayakan pelestarian lingkungan alam. Komunikasi lingkungan seharusnya menjadi bagian dalam pengelolaan lingkungan dan dasar melakukan aksi. Pertukaran informasi yang bersifat dialogis akan membentuk kesamaan pemahaman yang bersifat memberdayakan masyarakat. Komunikasi yang diperlukan adalah membentuk pengetahuan hingga terjadi transformasi diri sebagai dasar dari kesadaran dan aksi lingkungan. Kata urgensi pada judul pidato menunjukkan gagasan mengenai kondisi darurat. Adanya tekanan waktu, jika terjadi penundaan tindakan akan meningkatkan risiko atau dampak buruk dari perubahan iklim. Walau perubahan iklim dialami dan berdampak kepada semua orang, namun dampak perubahan iklim berbeda antara perempuan dan laki-laki, sebab krisis iklim tidak bersifat netral gender. Perempuan lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim. Untuk pembentukan kesadaran dan pengetahuan mengenai risiko perubahan iklim, maka harus melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk partisipasi dari kelompok marginal perempuan. Perempuan harus menjadi aktor dan komunikator melakukan perubahan sosial dengan mengangkat pengalaman perempuan. Komunikasi lingkungan berperspektif gender akan mendukung aksi mitigasi perubahan iklim yang lebih bersifat transformasional dan integratif sesuai dengan kebutuhan pengelolaan lingkungan lokal dan mendukung keadilan lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, sebagai kajian bersifat interdisiplin, saat ini diperlukan transformasi komunikasi lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada manusia. Adanya pemisahan cara memandang alam, pembagian hierarki dalam masyarakat, masih adanya dominasi dan pertentangan akan menyebabkan komunikasi lingkungan mengalami hambatan. Komunikasi lingkungan memiliki kompleksitas yang berbeda dengan jenis komunikasi lainnya. Berikut beberapa pemikiran yang menjelaskan kendala komunikasi lingkungan. Yang pertama, pada pemikiran Luhmann tahun 1986, komunikasi ekologi menekankan pentingnya komunikasi untuk mendidik masyarakat agar mencapai keberlanjutan. Terjadinya kesulitan masyarakat untuk memahami bahaya lingkungan sebenarnya tidak terjadi pada alam, melainkan terjadi dalam komunikasi mengenai alam. Sebagai bagian dari sistem, masyarakat melihat dirinya terorganisir untuk menghadapi masalah lingkungan dan komunikasi menjadi media referensialitas dirinya. Yang kedua, retorika transaksional dari Killingworth dan Palmer tahun 1992 yang menjelaskan pada cara kelompok atau komunitas berkomunikasi satu dengan lainnya melalui representasi grafis wacana, masih terdapat hegemoni, oposisi, ketegangan, dan arah seruan dalam hubungan antar wacana lingkungan. Adanya hegemoni yang dimiliki oleh kelompok yang berkuasa, khususnya pemerintah, akan berdampak pada pemangku kepentingan lainnya, baik bisnis, industri, pertanian, dan ekologi. Kelompok yang kurang kuat harus mematuhi hukum yang dibuat oleh kelompok berkuasa, meskipun hukum tidak dapat membantu. Yang ketiga, menurut Kandel tahun 1993, adanya hambatan advokasi lingkungan hidup yang efektif karena masing-masing komunitas mempunyai kepentingan yang berbeda, sehingga membentuk wacana yang berbeda pula. Padahal seharusnya perbedaan kepentingan ini disamakan dan setiap komunitas harusnya dapat saling mendukung. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut,
pihak yang berkepentingan, dimotivasi oleh konteks dan kepentingan sosial, termasuk ekonomi dan politik. Representasi alam diciptakan oleh kepentingan manusia. Adanya respon ketertarikan terhadap alam atau reaksi tidak tertarik berasal dari semua jenis motivasi manusia. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, sebagai bagian dari sustainability communication memerlukan proses dialog terbuka yang komprehensif, khususnya antara pemerintah dengan warga atau masyarakat. Komunikasi untuk mempertahankan hubungan mutualisme secara berkesinambungan. Penekanannya akan terjadi pemahaman bersama dalam komunikasi yang terjadi feedback bersifat interaktif dan membentuk relasi di mana komunikasi dengan model ekologikal. Hal penting lainnya adalah komunikasi lingkungan seharusnya diintegrasikan dengan prinsip ekologi dalam strategi penerapan komunikasi. Sebagaimana dalam General System Theory, penggunaan istilah ekologi atau lingkungan bukan hanya sekedar konteks atau situasi lingkungan yang terjadi, tetapi menjadi dasar pembentukan pengetahuan dari manusia sebagai bagian dari alam. Pada dasarnya, komunikasi lingkungan yang digunakan untuk menciptakan pemahaman terhadap permasalahan lingkungan perlu memiliki keterkaitan dengan disiplin ilmu dan bidang lainnya, antara lain ilmu sains dan iklim. Karena inti pesan dalam komunikasi lingkungan tidak akan dapat membentuk pengetahuan ketika komunikator tidak memiliki pengetahuan mengenai situasi masalah lingkungan. Keberagaman disiplin ilmu akan berkontribusi pada kesesuaian isi pesan dengan kebutuhan kalayaknya. Komunikasi membutuhkan pengetahuan tentang konteks lokal dan nilai-nilai kalayak sasaran, serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kondisi psikologis. Jika mengabaikan peran dari nilai lokal, seringkali komunikasi menjadi gagal untuk mendorong perencanaan dan perilaku pro-lingkungan. Hadirin yang terhormat, sangat diperlukan dalam pemetaan dan penyesuaian respon atas dampak perubahan iklim. Hal ini menjadi penting karena terdapat interrelasi antara gender dan keamanan lingkungan yang berinteraksi dengan perubahan iklim, pengelolaan sampah, pengelolaan energi, struktur pembangunan, dan keamanan manusia. Interrelasi ini dengan memperhatikan ekologi sosial sebagai kerangka kerja dalam melakukan pendekatan komunikasi pada setiap sistem sosial. Manusia menjadi bagian dalam modal sosial yang menentukan manajemen dari harmonisasi manusia dengan lingkungannya. Didasari ekofeminisme untuk alternatif cara berpikir etika lingkungan, komunikasi lingkungan berperspektif gender akan memperkuat fungsi pragmatisme dari komunikasi lingkungan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat. Akses dan partisipasi perempuan sebagai pusat dari aksi iklim memerlukan kerangka aksi yang mendukung pemberdayaan perempuan. Kepemimpinan perempuan di sektor publik berkaitan dengan pengambilan keputusan yang lebih adil dan menjamin keberlanjutan. Mitigasi bukan sekedar sebagai sistem peringatan dini, melainkan menjadi definisi yang lebih luas sebagai sistem yang menghubungkan pengetahuan risiko, layanan pemantauan peringatan, sosialisasi, dan komunikasi, serta kemampuan respon. Maka dalam pemanfaatan teknologi dalam upaya aksi mitigasi perlu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, yaitu kelompok miskin dan rentan. Pertimbangan ini menjadi dasar bahwa situasi perempuan sebagai kelompok marginal akan berbeda dengan laki-laki, sehingga diperlukan perancangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan dan memastikan akses sepenuhnya untuk pembentukan keterampilan adaptasi perubahan iklim yang mendukung pemberdayaan perempuan. Teknologi digital saat ini, tantangan pengelolaan informasi digital perlu diperhatikan dengan melakukan kolaborasi semua pemangku kepentingan. Khususnya, adanya peran media komunitas lokal akan sangat membantu untuk mencegah penyebaran misinformasi dan disinformasi perubahan iklim. Media komunitas juga menyuarakan pengalaman perempuan lokal dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Sebab pelibatan perempuan dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk menangkal dan mengklarifikasi penyebaran dari informasi palsu. Untuk pengembangan komunikasi lingkungan berperspektif gender, terdapat beberapa rekomendasi. Pertama, diperlukan pemetaan kajian dari berbagai disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner dengan elaborasi mengenai perbedaan persepsi masyarakat mengenai lingkungan, elemen kunci dari proses komunikasi perubahan iklim, peran penting media, baik media massa dan media komunitas, strategi yang efektif untuk komunikasi lingkungan mengenai perubahan iklim dengan interrelasi gender. Yang kedua, penggalian revolusi teknologi digital dan informasi, serta literasi media melalui berbagai riset digital.
Ketiga, pemetaan kegiatan advokasi dan aksi yang dilakukan perempuan sebagai kelompok marginal di komunitasnya untuk penggalian holistik dengan memperhatikan tidak hanya konten dari media massa dan media daring, ataupun kontribusi organisasi melalui aktivitas corporate social responsibility, tetapi penggalian pengetahuan lokal menjadi penting untuk terus diteliti. Sebagai penutup, upaya mitigasi perubahan iklim saat ini memerlukan alternatif model komunikasi lingkungan berperspektif gender yang dapat digunakan untuk evaluasi regulasi dan dasar pembuatan kebijakan komunikasi lingkungan responsif gender yang bersifat transformasional sehingga dapat mengubah darurat menjadi aksi bersama. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan ini, saya menghaturkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan kesempatan kepada saya untuk sampai pada pencapaian ini. Ayahanda Dr. Andes Samsir Alam dan Ibunda Harni Raziati, terima kasih banyak. Sembah sujud saya, terima kasih telah membesarkan dan mendidik saya sampai sekarang. Juga kepada kakak dan adik saya yang selalu memberikan dukungan, terima kasih banyak. Kepada keluarga besar mertua saya, almarhum Bapak Haji Lili Sadili, beserta kakak ipar saya semuanya, terima kasih banyak untuk dukungan doa dan dukungan yang selama ini diberikan. Kepada suami saya, Dodi Wijaksana Sarjana Sastra Magister Manajemen, juga Ananda Dorinda Azaria Putri Dina yang sekarang sedang menjalani ujian akhir di sekolah. Terima kasih banyak karena telah senantiasa mendampingi saya, mendoakan saya, dan selalu menjadi penyemangat hidup saya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan dari hati saya yang paling dalam, saya mohon maaf jika ada nama-nama yang belum saya sebutkan, juga jika ada kesalahan dalam penyebutan gelar. Saya mohon maaf. Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam perjalanan karir saya dan telah berkenan hadir pada upacara pengukuhan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan ibu, bapak, saudara-saudari semuanya, serta selalu melimpahkan keberkahan dan perlindungannya kepada kita semua. Amin. Terima kasih banyak atas perhatian dari ibu, bapak, dan hadirin semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Dona Asteria Sarjana Ilmu Sosial Magister Humaniora. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudari sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudari telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.